Sebagai penutup juga, saya perlu sampaikan orang di hari kiamat ada 3 orang yang menyesal nanti. Yang pertama penyesalan abadi. Itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, ataupun munafik. Na'udzubillah. Ini mereka menyesal karena mereka tidak bisa lagi perbaiki selamanya. Mereka masuk neraka khalidina fiyah, kekal di dalamnya. Yang kedua, penyesalan orang-orang muslim dikenal dengan istilah usatul mukminin. Orang muslim atau orang mukmin tapi masih banyak dosanya. Waktu ditimbang amalnya hari kiamat, dosanya lebih berat daripada amal solehnya, sehingga dia harus masuk neraka dulu. Ini juga dia menyesal, karena satu hari saja disiksa itu berat sekali. 24 jam non-stop, malaikat tidak ada istirahat atau ngantuk, dipukul, disiksa terus. Apalagi kalau satu hari waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Golongan ketiga, yang ini kalau golongan 1 sama 2 kita berharap insya Allah kita tidak ada. Tapi golongan ketiga ini mungkin masih banyak orang yang bisa masuk di situ. Yaitu penyesalan sebagian ahli surga yang sudah masuk surga, ya, karena mereka biasa melalaikan ibadah-ibadah yang sebenarnya kalau dia kerjakan selama di dunia, kayak baca Quran, kayak zikir, kayak sedekah, kayak majelis ilmu, jenguk orang sakit misalnya atau bantu orang, itu bisa membawa dia ke derajat di sana. Tapi dia nggak sampai di sana karena dia malas. Dia nggak mau sholat malam, dia nggak mau sholat duha, dia nggak mau sedekah, nantilah, gampang lah segala macam. Padahal ini sebenarnya bisa mengangkat derajat dia. Tapi karena dia tidak kerjakan, dia nyesal. Oh, coba dulu saya kerjakan, saya akan sampai di sana ya. Karena nanti di akhirat teman-teman di surga kita bisa saling mengunjungi satu sama yang lain. Kita bisa saling mengunjungi dan kita bisa lihat fasilitas orang lain, gitu kan? Walaupun hati kita sudah tidak hasad lagi, kita nggak merasa iri karena hati sudah dibersihkan. Tetapi perasaan muncul, kita mengatakan kalau seandainya dulu saya berbuat lebih banyak, saya akan sampai di derajat itu. Maka itu ada saja bisa muncul. Maka sebelum tiba waktu itu nanti penyesalan jangan sia-siakan. Sore ini Allah sudah sampaikan ke kuping kita semuanya agar kita rajin dan terus semangat dalam mengisi hari-hari kita dengan tujuan utama kita diciptakan yaitu ibadah. Dan sudahlah yang lalu dari kelalaian jangan lagi diulangi, mulai sekarang ke depan kita penuhkan semua dengan ketaatan kepada Allah SWT. Terlebih lagi ibadah itu indah. Ibadah itu indah sekali. Dulu majelis ilmu begini indah, kita dengarin, ya kita simak, kita merasa ada manfaat, ada ketenangan jiwa. Kita sholat itu indah, kita haji dan umroh indah, jihad itu indah. Semuanya ibadah itu sebenarnya indah sekali. Asal seseorang tulus mengerjakan, pasti dia akan merasa nyaman dengan ibadah-ibadah tersebut.